Masuknya Beckham putra ini, kalau nggak salah dia menggantikan Kakang kan. Jadi pada saat Beckham ini masuk, Beckham main ke depan, Rahmat Irianto main ke kanan, Adam Alis turun ke tengah. Nah, jadi Beckham putra ini adalah pemain yang bisa mengubah style of play dari Persib. Karena Persib lebih banyak memainkan umpan-umpan pendek dengan adanya Beckham putra. Kalau di babak pertama, teman-teman perhatikan lebih banyak direct pass. Maka itu David da Silva sulit mendapatkan ruang karena dikawal ketat. Langsung diberikan passing, di sana sudah ada para pemain Bali yang bisa nutup ruang dari David da Silva. Maka itu pada saat Beckham putra masuk, dia bisa memberikan total 2 umpan kunci. Dua-duanya diberikan ke sektor sayap, ke pemain yang punya speed. Tyron dan juga Ciro Alves. Cuman sayang memang belum bisa diciptakan peluang yang berbahaya agar bisa mencetak gol. Namun jumlah peluang dari Persib itu lebih banyak di babak kedua. David da Silva, Maklok, Beckham putra sendiri mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun kan kita lihat dengan seiring berjalannya waktu, dengan pressure yang bertubi-tubi dari para pemain Persib, nah saya melihat para pemain Bali ini hanya memilih untuk bertahan. Dan saya agak bingung kenapa nih ya, ini dalam beberapa musim terakhir kalau ada pemain Bali yang jatuh, kenapa lama sekali sih mereka bangun? Saya nggak ngerti nih. Kalau ini bagian dari strategi, saya pikir ini bukan strategi yang cantik. Saya bingung banget nih. Ya, saya juga baca banyak sekali komen dari teman-teman yang juga banyak mengirimkan DM. Ini guling-guling FC. Nah, saya nggak ngerti kenapa dinamakan guling-guling FC. Ya mungkin karena mereka terlalu lama membuang waktu. Maka itu injury time-nya juga panjang kan akhirnya. 10 menit kalau nggak salah di babak kedua itu. Ya saya pikir hal-hal seperti ini ya udah gak perlu lagi lah. Ya harusnya fokus saja pada permainan. Tapi para pemain Persib ini fighting spirit-nya yang luar biasa. Dan memang tinggal menunggu waktu mereka mencetak gol pada saat Yabes itu mendapatkan kartu merah. Apalagi injury time-nya itu kan 10 menit. Karena banyak waktu terbuang. Nah itu umpan yang masuk ke dalam kotak penalti itu sebetulnya tertuju ke tiang jauh. Tapi kalau nggak salah itu terkena Rahmat Arjuna, pemain dari Bali United ya. Jadi bola terarah kepada Franka dan Franka bisa melakukan finishing. Nah, Franka ini menurut saya adalah pemain kunci juga di pertandingan semalam. Karena selain juga dia mencetak gol, dia juga menggagalkan upaya dari Privat Barga untuk mencetak gol. Kan ada tuh yang dia blocking. Padahal Privat tuh sudah syuting keras di babak pertama kan. Jadi dia memang adalah pemain kunci. Dan saya pikir Franka dan Nick Kuipers ya sekarang menjadi duet yang cocok sih. Walaupun kehilangan Rodriguez kan, si Nick Kuipers. Tapi ini Franka ini punya kecepatan. Jadi Franka ini memang pemain yang juga punya inisiatif untuk ikut menyerang. Nah, pemain seperti Franka ini yang memang dibutuhkan Persib pada saat Persib ini punya kesulitan untuk bisa mencetak gol. Karena kita tahu pemain seperti David da Silva, Tyron, apalagi Ciro Alves sendiri sulit memberikan kontribusi ya di pertandingan semalam. Karena memang backline dari Bali ini kuat dan memang mereka bermain agresif. Cuman satu hal lagi yang saya agak bingung nih ya. Itu si Nofri Setiawan kalau nggak salah kan melanggar Maklok itu tanpa bola. Ya, kenapa pada saat itu gak dikasih kartu kuning? Atau ya bisa juga kartu merah. Kalau ada VAR check and review, bisa juga saya mengatakan kemungkinan. Tapi kemudian baru diberikan kartu kuning kepada Klok dan juga Nofri. Mungkin ada lagi tuh gesekan di dalam kotak penalti. Dan Nick Kuipers kalau saya melihat, itu sepertinya foul kepada Rahmat Arjuna. Ya, saya harus fair. Ini penglihatan saya, mungkin saya juga salah. Tapi juga tidak ada call dari VAR, tapi dianggap itu bukan pelanggaran. Dan juga adalah beberapa kali ada friksi-friksi yang terjadi yang saya lihat bahwa wasit dalam hal ini juga tidak bisa mengambil keputusan sesuai dengan kejadian di atas lapangan. Jadi saya pikir, ya walaupun ada VAR, ya harus juga konsisten wasit yang berada di ruang VAR. Karena pertandingan dengan tensi tinggi seperti semalam itu memang adalah pertandingan yang menarik, tapi juga harus dijaga. Ya bagaimana para pemain itu bisa bermain dengan emosi yang normal. Karena ya dengan tensi tinggi seperti itu, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran keras. Ya tentu banyak kartu yang akan keluar. Tapi yang kita bisa perhatikan bahwa Boyan Hodak ini adalah pelatih yang berpikir terus.